Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Muhammad Tariq Fadilah dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Nah, saya di sini sebagai maba ingin menjelaskan bahwa pada tanggal 21 kemarin kita itu mengadakan kita ikut PKKMB sampai tanggal sekarang tanggal 25. Nah, materi pertama itu adalah sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Belajar merupakan proses perkembangan secara pelan-pelan. Nah, ada beberapa prinsip belajar. Yang pertama, prinsip belajar adalah hal pribadi. Kenapa dibilang hal pribadi? Karena belajar itu dimulai dari diri sendiri. Betul kan? Betul. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, dari siapa? Itulah kenapa bisa disebut belajar adalah hal pribadi. Yang kedua adalah motivasi merupakan kuncinya. Memang berawal dari diri sendiri, tetapi orang sekeliling kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat kita perlu memotivasi kita untuk belajar, untuk tekun belajar. Kenapa? Karena belajar itu kan sangat bermanfaat sih. Ilmu itu kan sangat bermanfaat untuk kita, gitu loh, kawan-kawan semua. Nah, langsung secara singkat aja saya jelaskan kepada kawan-kawan semua, karena kan kawan-kawan juga sudah melihat Zoom ataupun streaming YouTube. Yang terakhir ada belajar merupakan usaha mencari dan menentukan makna dari yang pelajari. Nah, percuma kita itu belajar kalau kita tidak mencari maknanya. Percuma kita belajar untuk ikhlas misalkan. Apa sih makna ikhlas itu? Makna ikhlas itu kan mengikhlaskan dan merelakan kan? Merelakan apa saja, tapi untuk hal yang positif dan hal yang baik. Oke, langsung secara singkat saja materi yang hari ini ya, hari kedua ya. Ada faktor-faktor pengaruh proses dan hasil belajar. Ada dari faktor eksternal. Eksternal itu kan dari luar. Nah, pertama nih contohnya. Ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan dan alami dan sosial. Nah, faktor lingkungan ini misalkan kita tinggal di perumahannya itu perumahan elit. Pasti kan kita belajar dari tetangga-tetangga kita yang sukses lah. Dan ada juga kalau kita belajar di lingkungan wilayah kita agama, pasti kita lebih dapat menerima informasi-informasi agama itu tentang alami dan sosial. Langsung aja singkat, langsung ke ada faktor internal. Faktor internal itu kan dari dalam. Nah, ada dari faktor psikologis. Itu emang dari minat kita, kecerdasan kita, dan bakat kita. Itu namanya dari faktor internal, dari dalam diri kita. Kalau memang kita bakatnya di olahraga, ya olahraga. Gak usah kita mau mencari kita sok-sokan kita mau di seni, kita emang suara kita biasa aja, mau jadi penyanyi, vokalis. Emang betul sih, kita harus mencoba pelajaran yang lain. Tapi kalau bakat kita sudah di olahraga, kita tekunin di olahraga supaya kita juga di olahraga mendapatkan hasil-hasil memuaskan, gitu kan. Nah, kita ke terakhir ya, materinya yang disampaikan oleh Bapak Slamet Haryadi. Beliau berbicara best practice menjadi sivitas akademika berprestasi. Beliau juga berbicara ada kiat-kiat menjadi mahasiswa terbaik. Yang pertama, berusaha optimal dengan cerdas dan bermoral. Kenapa ada bermoralnya? Percuma kalau kita cerdas tapi kita tidak bermoral. Itu percuma, kawan-kawan ya. Makanya ada cerdas, ada bermoral. Gitu. Yang kedua, fokus pada tujuan. Tujuan apa? Itu tujuan hidup kita. Apa sih yang kita fokusin, kita hidup ini, kita belajar, kita jadi mahasiswa ini apa? Nah, makanya kita harus berfokus pada tujuan kita, jangan gembleng. Gitu kan kawan. Ada menjunjung komitmen. Kalau kita tidak komitmen, tidak mungkin kita tuh bisa
bisa mencapai tujuan kita, maka di awal kita harus komitmen gitu. Ada mengembangkan budaya akademik, yang kelima belajar aktif, prestasi jujur dan kompeten, dan terakhir menjaga marwah alma mater. Itulah kita harus menjaga alma mater kita semua. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jaya. Peace.